warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lola Nur Laila. Nama saya Natasha Rara. Kami dari kelompok 13 akan membahas tentang kerajaan Turki Utsmani yang terdiri dari 3 poin, yaitu asal-usul Turki Utsmani, yang kedua Turki Utsmani jadi adik kuasa, yang ketiga kemunduran dan kehancuran Turki Utsmani. Asal-usul Turki Utsmani. Kerajaan Turki Utsmani muncul di saat Islam berada dalam era kemunduran pertama. Berawal dari kerajaan kecil lalu mengalami perkembangan pesat dan akhirnya sempat diakui sebagai negara adikuasa pada masanya dengan wilayah kekuasaan yang meliputi bagian utara Afrika, bagian barat Asia, dan Eropa bagian timur. 7 masa pemerintahannya berjalan dalam rentang waktu yang cukup panjang sejak tahun 1299 Masehi sampai 1924 Masehi, kurang lebih 6 abad atau 600 tahun. Kerajaan Turki Utsmani banyak berjasa terutama dalam perluasan wilayah kekuasaan Islam ke benua Eropa. Ekspansi kerajaan Turki Utsmani untuk pertama kalinya lebih ditunjukkan ke Eropa Timur yang belum masuk dalam wilayah kekuasaan dan agama Islam. Akan tetapi, karena dalam bidang peradaban dan kebudayaan, kecuali dalam hal-hal yang bersifat fisik, berkembangnya jauh berada di bawah kemajuan politik. Sehingga bukan saja negeri-negeri yang sudah ditaklukkan akhirnya melepaskan diri dari kekuasaan pusat, tetapi masyarakatnya juga tidak banyak lagi yang memeluk agama Islam. Proses kemunduran hingga kejatuhan kerajaan Turki Utsmani berlangsung sangat lama, kurang lebih 3 abad, yakni mulai berakhirnya masa Sulaiman II Al-Qanuni 1520 Masehi hingga masa kejatuhannya 1924 Masehi. Turki Utsmani jadi adik kuasa Turki Cumhuriyeti pada masa kerajaan Utsmani atau Ottoman. Turki sebagai negara adik kuasa berperan penting dalam sejarah pengembangan wilayah atau Futuhat Islam. Turki berhasil menyebarkan Islam ke Eropa setelah menaklukkan Konstantinopel pada tahun 1453. Masa pemerintahan Sulaiman I 1520 sampai 1566 merupakan puncak Turki Utsmani. Pada tahun 1923 Mustafa Kemal Atatürk memproklamasikan Turki menjadi negara republik modern dan sekuler. Turki terletak di Eropa Tenggara dan Asia Kecil, berbatasan dengan Georgia, Armenia, Azerbaijan, dan Iran di timur, Irak, Suriah, dan Laut Tengah di selatan, Laut Hitam di utara, Laut Aegina di barat dan Yunani, serta Bulgaria di barat laut, luas 780.580 km, dan diantaranya 23.764 km persegi di Eropa Tenggara. Penduduknya 68.893.918. Sebagian besar diantaranya berasal dari kelompok etnis Turki, agama Islam 99,8%. Ibu kota Ankara. Persinggungan Islam dengan Turki melalui sejarah panjang, sejak abad pertama Hijriah hingga suku Turki menjadi penganut dan pembela Islam. Pengaruh Turki dalam dunia Islam semakin terasa. Khalifah terakhir dinasti Abbasiyah, sejak masa itu bangsa Turki dari berbagai suku senantiasa terlibat dalam jatuh bangunnya berbagai dinasti di daerah atau tempat mereka bertempat tinggal dan mengabdi. Kerajaan Utsmani atau Ottoman. Dalam sejarah umat Islam, Turki memiliki peranan yang sangat penting, terutama dalam pengembangan wilayah atau Futuhat Islam. Turki pernah menjadi negara adikuasa di dunia, yaitu berada di puncak keemasannya pada masa kerajaan Utsmani. Turki juga menaklukkan Konstantinopel di Istanbul, mengakhiri kekuasaan Kekaisaran Romawi Timur, dan selanjutnya membawa Islam ke Eropa. Di samping itu, Turki juga mempunyai jasa besar dalam bidang arsitektur, kebudayaan, dan ekonomi. Kerajaan Turki Utsmani merupakan salah satu dari 3 kerajaan besar dalam Islam pada masanya sekitar tahun 1500 sampai 1800 Masehi. 2 kerajaan besar lainnya yang dimaksud ialah Kerajaan Safawi di Persia dan Kerajaan Mughal di India.
Salah satu sumbangan terbesar kerajaan Utsmani bagi penyebaran Islam adalah penaklukan kota benteng Konstantinopel, ibu kota Romawi Timur 1453. Penaklukan terjadi pada masa Muhammad yang kedua 1451 sampai 1451. Yang terkenal dengan gelar Al-Fatih, artinya sang penakluk. Dengan dia kuasainya kota itu, futuhat ke Eropa memperoleh sukses dan ibu kota kerajaan Turki Utsmani dipindahkan ke Istanbul dan menjadi pusat tetapnya kekuasaan kerajaan Turki Utsmani hingga kelak sampai berganti menjadi republik. Kemunduran dan kejatuhan Turki Utsmani. Kejatuhan Turki Utsmani merupakan proses sejarah panjang dan tidak terjadi secara tiba-tiba. Kiprahnya dalam panggung sejarah selama 5 abad, akhir abad ke-13 hingga awal abad ke-19, merupakan fase pasang surut. Dengan demikian, kejatuhan imperium besar ini merupakan akumulasi dari sejumlah kondisi sebelumnya. Namun, faktor penyebab utama kemunduran Turki Utsmani adalah kelemahan para sultan. Sepeninggal Sultan Sulaiman Al-Qanuni, Turki Utsmani diperintah oleh para pemimpin yang lemah. Kerajaan ini dimulai memasuki masa kemundurannya di abad ke-17 Masehi. Di dalam negeri timbul pemberontakan-pemberontakan seperti Suriah di bawah pimpinan Kurdi Jumbulat, di Lebanon di bawah pimpinan Idris Amir Fakhruddin dengan negara-negara tetangga. Terjadinya peperangan seperti Venetia 1645 sampai 1664 dan dengan Syah Abbas dari Persia. Janissary, nama yang diberikan kepada tentara Utsmani, juga berontak dan sultan berada di bawah kekuasaan Harun. Pada saat yang sama, di Eropa mulai timbul negara-negara yang kuat, sedang di Rusia di bawah Peter yang Agung telah pula berubah menjadi negara yang maju. Dalam peperangan dengan negara-negara ini, kerajaan Utsmani mengalami kekalahan demi kekalahan dan daerahnya di Eropa mulai diperkecil sedikit demi sedikit. 29 hingga paruh pertama abad ke-19 Masehi tidak ada tanda-tanda membaik. Satu persatu negeri-negeri di Eropa yang pernah dikuasai Turki Utsmani kemudian memerdekakan diri. Sementara itu, di Arabia muncul kekuatan baru, yakni aliansi antara pemimpin agama Muhammad ibn Abdul Wahab yang dikenal dengan gerakan Wahabiyah dengan penguasa lokal Ibnu Saud. Mereka berhasil menguasai beberapa daerah di Jazirah Arab dan sekitarnya pada awal paruh kedua abad ke-18 Masehi. Pemberontakan tidak hanya terjadi pada daerah-daerah yang tidak beragama Islam, dan tetapi juga di daerah-daerah yang berpenduduk Muslim. Gerakan-gerakan seperti itu terus berlanjut hingga abad ke-19 dan 20 Masehi. Dari uraian tersebut diketahui bahwa kelemahan para sultan untuk membuat pemimpin yang memimpin membuat Turki Utsmani sangat rentan dengan terjadinya degradasi. Betapa tidak, wilayah kekuasaan yang sangat luas tanpa ditunjang oleh kemampuan atau kecakapan pemimpin, pada giliran berimplikasi pada lemahnya kekuatan politik, bahkan membawa efek buruk pada perekonomian dan berbagai sendi kehidupan sosial umat. Kondisi Turki Utsmani ini umumnya dialami dinasti-dinasti Islam sebelumnya, sekaligus menjadi faktor penyebab mengalami kemunduran dan akhirnya runtuh.